Tapi di sini saya tidak melihat segi nangisnya, tapi melihat dari segi tidak konsistennya dia dalam merasakan kesedihannya. Pada saat ini dilihat dari pada saat adanya pertemuan dan dilihat dari nangisnya, mulai dari segi mulai dari ceritanya, kemudian akhirnya berakhir dengan tangisan, memang bisa kita bayangkan Agus itu betul-betul sangat sedih. Tapi coba kita nilai kembali, sedihnya kenapa? Karena dikatakan bahwa dia kan jadi buta. Tapi kalau kita lihat tidak konsisten dalam hal butanya. Dulu pada saat awal pernah mengatakan ya nggak apa-apa, nggak diobati juga. Kemudian akhirnya terkadang mengatakan dia tidak buta, kadang-kadang buta total. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungannya dengan apa yang dia katakan tentang kebutaan dia. Dan itu suatu yang tidak konsisten, sehingga kembali lagi bahwa kita menilai kembali bagaimana sih masalah jiwanya. Apakah memang jiwanya betul-betul baik atau sudah ada suatu gangguan, sudah ada suatu penyakit yang menyebabkan dirinya tidak konsisten. Dan tidak konsisten ini membuat semua yang melihat itu juga terbawa-bawa, terombang-ambing. Kadang-kadang menganggap dirinya, menganggap kasihan, kadang-kadang menganggap kesel, jadi juga berubah-ubah. Karena itu alangkah baiknya kalau kita dengan dasar semua kejadian ini, kita tetap memulai dari pengecekan jiwanya. Jika memang jiwanya betul-betul sehat, yaitu terserah, itu namanya dia memanipulasi, maka terserah apa yang mau dianggap oleh netizen, apa yang mau dilakukan oleh Novi. Tapi seandainya dia menghadapi suatu gangguan jiwa, seperti kita lihat kesalahan dari anak-anak buahnya, lalu selama wawancara selama ini tetap ada suatu perubahan-perubahan dari kanan ke kiri, dari buta ke tidak buta, dari mempertahankan dia ingin sembuh sampai dia tidak memperdulikan masalah sembuhnya. Itu kan semuanya suatu keadaan di mana tidak konsisten. Jadi akhirnya membuat semua orang juga bimbang. Kalau kita tanya ke Novi, mestinya Novi juga kok lihat berubah-ubah gitu kan, dia sedih ya. Tapi kita lihat kenapa kok kadang-kadang pasrah betul-betul, kadang-kadang oh saya nggak apa-apa buta, tapi tidak memperlihatkan suatu kesedihan untuk membiarkan dirinya buta. Kan ada sesuatu yang janggal sebetulnya pada dirinya. Itu yang membutuhkan adanya pemeriksaan dulu supaya semua itu lebih tidak goyang dalam menilai ada apa dengan Agus dan apakah kita memberikan uang untuk dirinya untuk berobat atau tidak. Pasti akan sedih kalau dirinya jadi buta, dirinya misalnya penglihatannya kurang saja berkurang, itu juga sudah akan sangat sedih. Tapi sekarang kita lihat apakah penyebab tidak konsistennya karena matanya, karena butanya, atau sebelumnya sudah terjadi begitu. Kalau kita lihat dari kata-kata anak buahnya, maka terkesan bahwa Agus memang sebelumnya terlalu temperamental, jadi bukan jiwanya bukan sehat. Kalau kita bisa percaya pada semua kata-kata itu, orang bukan hanya satu orang. Kalau satu orang mungkin orang itu bisa kita curigai, tapi kalau empat kan mestinya ada kesamaan pendapat bahwa Agus keterlaluan. Dan dengan Agus keterlaluan ada beberapa hal, mereka bersikap tidak tahan sehingga akhirnya sampai menyiram. Dan di samping itu kita juga mencurigai ada apa dengan jiwanya Agus sampai orang benci, karena orang menyiram air keras kan ada alasannya. Kebanyakan mau membongkar rahasia atau masalah finansial. Tapi ini kan bukan begitu, ini kan lebih masalah kekesalan. Betul-betul terencana. Jadi kita bayangkan
anak buahnya itu sebetulnya sangat kesal. Jadi temperamentalnya itu juga kira-kira keterlaluan. Pasti membuat suatu depresi, sudah dapat uang, tidak dapat uang. Tapi kita juga lihat juga depresinya sampai seberapa jauh. Karena dirinya juga kadang-kadang dia rasakan, oh sedih sekali, kadang-kadang agak sedih, kadang-kadang tidak peduli. Jadi ada apa pada diri Agus? Kembalikan, kita lihat peraturannya, perjanjiannya bagaimana. Tapi dari segi Agus, kita kembali lagi bahwa Agus terkadang betul-betul sangat sedih, kadang-kadang agak sedih, kadang-kadang agak acuh. Tapi agak acuh itu lebih jarang. Tapi yang seringnya sedih sekali atau agak sedih, jadi terkadang kok perasaannya kurang konsisten. Ya mungkin kalau dia sebagai orang normal, dia akan sedih. Jika dia sakit jiwa, itu akan memperberat sakitnya. Karena itu dengan keadaan yang terlalu berubah-ubah, lebih baik kita cek dulu bagaimana. Apalagi kan mau bunuh diri, itu biasa harus diobati, jangan sampai bunuh diri. Tapi penyebab mau bunuh dirinya juga harus dianalisa, ada apa. Kita lihat latar belakang kejiwaan. Orang kalau bunuh diri, ada yang bunuh diri karena depresi berat, karena dia kehilangan orang yang sangat terlalu disayangi, karena masa depannya umumnya merasakan masa depannya sudah tidak ada. Tapi ada juga karena sakit jiwa. Dan jika dia karena sakit jiwa, kita tidak bisa mengatakan kenapa. Karena dirinya merasakan sesuatu yang lain daripada orang-orang lain. Mungkin saja karena suatu halusinasi, mungkin saja karena delusi. Jadi kemungkinan itu cukup banyak kalau itu terjadi pada orang yang sakit jiwa. Tapi bukan sesuatu yang seperti perasaan orang-orang pada umumnya. Jadi mekanismenya itu beda sekali antara orang yang sakit jiwa atau orang yang normal tapi depresi berat sampai mau bunuh diri. Nangis itu kita kembalikan pada kebiasaan orang. Ada orang yang sulit menangis, ada orang yang mudah menangis, bisa nangis sampai berat, bisa nangis ringan. Tapi di sini saya tidak melihat segi nangisnya, tapi melihat dari segi tidak konsistennya dia dalam merasakan kesedihannya. Baiknya dia berobat, kan sekalian dinilai, sekalian berobat. Jadi bukan akhirnya hanya menilai, tapi bagaimana keadaan dia sedih itu untuk juga diobati. Sudah terombang-ambing begitu perasaannya, maka kita pikirkan, tuntaskanlah ada apa dengan dirinya. Tuntaskan apakah ada suatu gangguan jiwa atau betul-betul ini sekedar perasaan dia yang terlalu sensitif. Kalaupun terlalu sensitif, sudah saatnya untuk harus bisa diobati karena kesedihannya sudah keterlaluan. Apalagi dalam hal di mana kemungkinan itu ada. Memang kalau seperti ini kemungkinan itu ada, tinggal besar kecilnya. Tapi kok kemungkinan ada, kenapa tidak kita cegah? Berikan dia kesempatan untuk berobat.